miqdarihil azim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an fi kitabihi Nailur Raja bi syarhi Safinatin Najah. Kitabut Thaharah. Faslun alamatul bulugi salah satun. Pasal yang menerangkan alamat atau tanda-tanda orang balik itu ada 3. Ya. Yang dimaksud dengan balik yaitu masuk kepada haddut taklif, yang mana orang tersebut sudah berkaitan dengan dituntut atas kewajiban daripada syariat, daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada salah satu yang 3 ini, maka dikategorikan orang tersebut adalah balik. Sebelum masuk daripada masa balik ada namanya tamyiz. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu orang yang masuk kepada had batas daripada tamyiz. Ketika seorang anak itu makan sendiri, dia minum sendiri dan istinja sendiri, itu tamyiz namanya. Karena hukum-hukum daripada ibadah itu pasti ada kaitannya dengan tamyiz. Ada juga ulama yang dimaksud dengan tamyiz ialah yang bisa membedakan daripada jamroh wa tamroh, yang bisa membedakan bara api dan kurma, seperti Fir'aun ya, dicoba oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian dan juga ulama juga ada berpendapat yang dimaksud dengan tamyiz ialah ketika anak itu ya, dia diajak berbicara, dia bisa menjawab, itu tamyiz ya. Dan kemudian yang dimaksud dengan balik tadi itu ada 3. Kalau satu daripada ada yang 3 ini, maka dia termasuk kategori orang itu balik. Ya. Tujuannya apa? Karena ketika kita memasuki balik, yang mana kita wajib untuk melaksanakan sholat. Makanya di sini Rasulullah perintahkan kepada anak kalian untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun, pukullah ketika dia berumur 10 tahun. Maksudnya apa? Ketika dia masuk kepada haddut taklif atau balik tadi, dia sudah bisa untuk melakukan sholat. Jadi tidak ada ketinggalan di dalam hidupnya sholat. Ya. Yang pertama ialah ya, tamamu khamsah asyrata sanatan ya. Tamamu khamsah asyrata sanatun fi zakari wal unsa. Sempurnanya umur seseorang itu kalau sudah 15 tahun. Baik seorang perempuan dia belum haid, maka dikategorikan balik. Atau seorang laki-laki yang belum keluar daripada mani tapi umurnya sudah 15 tahun juga balik ya. Lain halnya dengan anak yatim ya kan. Anak yatim itu seperti apa? Katanya banyak orang kita kan. Ulun yatim juga kada bisa kuitan. Nah, yang dimaksud dengan yatim itu ialah seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya ya. Ditinggalkan oleh orang tuanya, yatim, ayah dan ibunya atau ibunya piatu. Kemudian anak tadi tidak bisa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya. Apalagi dia tapi sebelum masuk haddut taklif lah. Dan juga kalau seorang anak Bang
tapi inya khobal, ada sedikit kelainan, tapi umurnya 20 tahun, nah itu dikategorikan yatim juga. Jadi anak yatim itu tidak harus, dan juga ada juga anak yatim yang banyak meninggalkan daripada warisan. Nah, beda kan, ada yang di sini di antaranya. Jadi definisi yatim itu ialah yang dimaksud dengan yatim walaupun umurnya sudah masuk kepada haddut taklif, dia tidak bisa untuk bekerja karena ada kelainan, maka itu dikategorikan yatim walaupun sudah tua. Ya. Di sini kalau umur sudah masuk ya 15 tahun baik laki-laki dan perempuan maka dikategorikan balik. Yang kedua ialah al-ihtilam bizakari wal unsa litis isinin ya. Di sini al-ihtilam ya. Al-ihtilam ialah yang dimaksud dengan ihtilam yaitu diambil kalimat daripada hulum ya. Yaitu apa artinya? Ma yarahun naim fi naumihi, apa yang dilihatnya di dalam tidurnya. Yang dimaksud di sini ialah amrun khossun ya. Perkara yang khusus ya. Wahwa al-imna, yaitu dengan keluarnya mani ya. Karena biasanya baik laki-laki dan perempuan ini ya, baik laki-laki dan perempuan, tapi syaratnya litis isinin, bagi mereka umurnya harus 9 tahun ya. Misalkan ada seorang anak haid umurnya cuma 8 tahun setengah, perempuan itu bukan dikategorikan haid. Kalau sudah umurnya sempurna 9 tahun haid, maka itu dikategorikan dia orang yang balik. Tapi kalau kan anak kan banyak sekarang anak yang kecil perempuan kadang-kadang kemaluannya keluar darah ya, itu bukan darah haid lah. Karena apa? Haid ini darah yang keluar dari paling dalamnya rahimnya mar'ah ala sabilis sihah, yang menunjukkan perempuan itu sehat. Jadi orang haid itu mengeluarkan kotoran ya dari paling dalamnya rahimnya perempuan, yaitu haid ya. Ada haid, dan haid itu biasanya paling lama berapa ya? Paling lama 15 hari dan paling sebentar 24 jam, dan kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Itu haid lah, itu haid ya, al-ihtilam. Adapun ya tanda-tanda mani bagi seorang laki-laki, mani laki-laki itu bagaimana? Misalkan orang tadi belum balik, dia tidak tahu itu mani ya, karena ada namanya air mani, ada namanya air madhi, ada namanya air wadi ya. Mani ialah yaitu mani tersebut saat dia keluar dia akan mencurat dub'atan ba'da dub'atin, maksudnya gitulah. Kemudian dan juga dia akan akibuhul futur, dan setelahnya dia akan merasa lemas. Kemudian di saat keluarnya tadi dia akan taladzat, dia akan merasa nikmat ya, akan keluarnya daripada mani tadi. Dan juga mani tersebut kalau dia kering itu baunya seperti putih telur, tapi kalaunya dia basah baunya seperti pelapah korma. Jadi modelnya kayak apa lah, pohon kurma itu kan ada andayangnya lah, di dalam andayang itu kan ada biji-bijian nah halus, nah itu biasanya dipirik orang, itu bisa dijadikan orang kadang kalau orang ada usia anak biasanya itu dia. Cuma di sini jarang orang menjual lah, mungkin di Hadramut banyak itu buat orang yang gak ada punya anak. Nah itu mani, ya itu mani. Ada namanya madi ya. Madi itu biasanya keluarnya kapan? Ketika kita mengangkat yang berat, kita bakami. Oh ternyata apa? Ada keluar cairan putih, bentuknya sama dengan mani, tapi tidak ada baunya, warnanya putih ya, warnanya putih ya. Setelah kencing itu biasanya keluar ada segumpal, itu namanya madi. Nah mani itu suci, sedangkan madi adalah najis. Ada lagi mazi. Mazi itu bagaimana? Mazi itu biasanya keluar ketika syahwat kita sudah mulai naik.
pelumas ya. Ketika orang ingin berhubungan kepada istrinya ya mungkin pembukaan dulu biasanya kan apa? Keluar itu mazi. Sedangkan mazi ini kan najis hukumnya. Orang yang berhubungan dengan istrinya dia bakami kada bebasuh misalkan, atau bininya bekas head, apalagi kada mandi, nah ini haram ya. Haram berhubungan dengan istri seandainya bercampur dengan najis. Jadi makanya bekami harus dibasuh dulu ya kan, dibasuh dulu. Kemudian kalau bisa sholat 2 rakaat ya kan, dan juga kalau bisa dibaca doanya Allahumma janibna syaitan wa janibna ma razaqtana ya kan. Seperti ini membaca gini bisa kada ingat lagi ya. Kayak apa caranya bini supaya sayang, supaya bini tunduk lon laki ya kayak apa? Paluk bininya ya, cium gulunya, jangan bihinak, baca ya Wahab 7 kali, wallahu khairun hafizan wa huwa rahimin. Hanya napasaan siup kamu ini. Itu di antaranya. Lah ya apa ya baca ya Wahab mundahan lahani jangan sampai ketahuannya. Ya lah Wahab. Allah ya napas lagi. Insyaallah ampih piring terabangan. Nah ya kan, nah itu biasanya lah kalau kita ingin berhubungan dengan istri kita, maka mazi itu kan keluar najis. Nah mazi ini dimaafkan, dimakfukan, karena Allah menciptakannya buat pelumas, mungkinlah pelumas ya, itu tujuannya. Tapi najis ya, kalau kita ada mazi keluar itu najis, harus kita gantilah, harus kita ganti. Di sini adalah al-ihtilam fi zakari wal unsa, dan yang ketiga adalah al-haidu fil unsa litis isinin. Haid bagi perempuan jikalau umurnya 9 tahun. Makanya Sayyidah Aisyah itu dikawini oleh Rasulullah umurnya 9 tahun ketika sudah masuk kepada hadut taklif ya. Kemudian faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat orang mau beristinja dengan batu itu ada 8 ya. Makanya istilahnya ad-dinul yusra walal usra. Agama itu mudah, tidak susah ya. Yusra artinya mudah, usra artinya susah. Ad-dinul yusra walal usra ya. Agama Islam itu mudah dan tidak susah. Yang bikin susah kita kadang ya Allah. Di sini kenapa? Misalkan al istinja bil hajar. Walaupun ada air, boleh istinja bil hajar. Jadi istilahnya kadada kategori selawar rigat karena kosong bahya. Nah itu kadada. Kenapa? Ya, di sini bisa kita praktekkan ya. Ada apa-apa. Kalau walaupun itu air ada, tapi syaratnya ada 8. Apa? Ayyakuna, yang pertama bisalah sati ahjarin, hendaknya dengan 3 batu dia istinja. Hendaknya dia istinja yaitu dengan 3 batu. Misalnya batunya kededa cuma 1 tapi ganal ada, cari batu ngalih, ada batu ganal sebiji, kalau papa ambil batu yang ganal sebiji tadi, sapukan bagian pertamanya 2 kali, bagian lainnya sekali, bagian lainnya sudut lainnya sekali. Itu sama dikategorikan 3 batu lah. Jangan nang landap juga batunya lah, bisa luka lah. Nah, kemudian apa? Anyun kial mahal. Nah hendaknya ketika dia menyapu tadi ya, hendaknya dia menyapu tadi ialah apa? Bersih ya, harusnya bersih ya. Ya, apa yang nampak pada baik farjinya perempuan atau zakarnya perempuan atau dubur daripada kita. Yang dimaksud dengan dubur apa? Lubang pantat ketika kita duduk terbuka, ketika kita berdiri terkamtup, nah ingin batas itu. Kada perlu kita sampai ke dalamnya, apalagi mengocek-ngocek kada boleh lah. Mau dikocek-kocek bisa kuning. Jadi ya kategorinya, kalau perempuan memang gimana? Ketika dia duduk ya, apa saja bagian yang terbuka sebatas itu saja, jangan terlalu dalam juga, lon batu bahaya juga. Ya kan? Hendaknya ketika dia menyapunya dengan batu, maka dia harus bersih daripada hasyafah. Hasyafah itu kepala zakar ya.
kepala zakarnya tadi harus bersih ya. Bagaimana kalau tidak ada batu? Boleh dia menggantikan dengan sesuatu yang oli, yang menyerap. Seperti apa? Daun karing, kayu, boleh, ya kan? Kalau tidak koli seperti apa? Ada batu akik sudah bogosok, diulai istinja, nah itu kada boleh. Ya. Atau ghairul muhtaram, jangan pernah beristinja dengan yang muhtaram. Carikan daripada kertas bekas yasin atau itu diharamkan, tidak boleh lah. Kemudian yang ketiga ialah ya alla yajifan najas, hendaknya jangan sampai dia beristinja tadi najis yang keluar tadi kering, sudah kering ya mengeriping harus lon banyu kada boleh lagi muntahila mun kami bang begitu juga, jangan sampai dia beristinja tadi selesainya bakami langsungnya istinja lawan batu, kada boleh sampai karing, itu kada boleh harus lawan. Begitu juga kita berak misalkan jangan sampai karing daripada tahinya, lain mun beheraan perancingan itu wajib lawan banyu lah. Nah. Kemudian allayan tagil, agar tidak berpindah najisnya. Maksudnya apa? Ya orang beheraan terpindah ke paha, nah wajib pakai banyu. Ya kalah, atau bakami perancingan lawan batis, atau kamihnya tadi kada keluar kencang akhirnya benenesan melewati daripada kepala butuh lah, nah itu kada boleh lagi. Hendaknya juga kita bekami jangan menghadap kiblat atau istidbar kiblat, membelakangi kiblat. Ya, kalau di dalam ruangan masih mending, tapi tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama lah. Jadi hendaknya mulai posisi WC itu kalau bisa tidak menghadap kiblat, itu diantaranya. Kalau dalam ruangan tidak apa-apa, ada dinding, yang terpenting. Kemudian berkemih itu hendaknya jangan di tempat orang berkumpul, pohon biasa orang dudukan di kamihi itu kada boleh. Kemudian kita berkamihi jangan juga sampai ada lubang kita kamihi, kada boleh ya. Rasulullah melarang demikian. Kemudian alla yatra alaihi akhar ya. Dan di sini ya ialah apa maksudnya? Di sini alla yatra alaihil akhar ya. Al khamis min syurutil istinja'i bil hajari alla yakhtalid ya. Bil kharij ya. Ghairuhu jinsihi ya. Apa wa ghairuhu arakin, atau yang keluar tadi misalnya selangkangannya tadi berpaluh basahnya behera, paluhnya tadi benenesan lawan mengenai bekas lubang buritnya, jangan bercampur dengan najis yang lain, itulah, jangan bercampur dengan najis yang lain. Nah, jangan sampai juga biasanya kayak kita lah, saya ulang-ulangi lah ya, tanggilah ahar, jangan berpindah ke tempat yang lain. Kadang diantara kita kadang banyak yang bekami ya merasa kada yakinnya simbur awaknya sebijian, itu kada perlu. Kenapa? Malayudriku bitarab al mu'tadilah yu'fa'anhu ya, najis yang tidak bisa kita lihat lawan kasat mata yang pada umumnya itu dimaafkan. Kalau kita lihat pakai mikroskop, nah itu ya jelas kelihatan kan, pasti ada. Di sini yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yakin itu tidak apa-apa. Akhirnya apa? Was-was, lalu menjadikan ibadah itu berat, itu jangan sampai ibadah itu tidak ada beratnya ya. Lalu akhirnya berpasuh belancat, airnya batis gara-gara bakubui taruh sawakan ya lah, jangan lah, jangan. Kemudian apa? Dan juga yang keenam, alla yujawiza sabhatuhu wa hasyafatuhu, jangan sampai kamihnya yang keluar tadi apa keluar daripada hasyafah kepala zakar, mau di sedikit sini kada apa-apa, tapi keluar daripada kepala yang bahas di sunat tadi itu sudah wajib pakai banyu. Atau keluar daripada apa hasyafatahu, lubang pantatnya ya, lubang pantatnya keluar tepalit ke hingga sini, nah itu wajib pakai banyu. Kemudian alla yusibahu ma'un ya, jangan terkena air dulu ya. Jangan terkena air ya, jangan terkena air lah. Kalau pang basuh kada cukup lalu pakai batu, nah kada boleh.
cukup dengan batu. Tapi jam'un bainahuma, ya, menyampur, ya, menggabungkan pertama istinja dengan apa? Dengan batu, kemudian baru dengan air, itu boleh, lebih baik. Tapi kalau kita ya cukup air, kita ada kurang-kurangnya di sini kan, ya lah, itu diantaranya. Dan juga alla takunal ahjar antakunal ahjaru tahiratan, hendaknya batunya suci, ya, jangan sampai batu yang diulah bepalit tadi bekas di belakang WC orang kah diambil, atau bekas dikamihi kuda kah, atau bekas apakah, batunya tadi harus suci lah, ya, batunya suci lah. Jangan juga mengambil batu di muka rumah orang, gosok akhirnya haram lah, seperti itu. Kemudian wa antakunal ahjar, ya, tahiratan, wa antakunal ahjar tahiratun, suci. Kemudian dan juga ini yang ke-8 lah. Dan yang ke-8 ialah antakunal ahjar tahiratun. Ya, berarti 8 syarat lah, 8 syarat kalau kita hendak istinja dengan batu. Yang pertama, hendaknya batunya antaku ayyakuna bisalasati ahjarin, batunya 3 biji. Kemudian yang kedua adalah anyun kial mal, hendaknya dia sudah menggunakan batu tadi 3 bersih daripada tempatnya, yaitu hasyapah dan apa, kepala zakarnya lawan lubang buritnya. Lah, kalau misalnya 3 biji batu kada bersih juga, ambil berapa biji, ambil tambahi sampai berapa biji aja, ya, sampai berapa biji, sampai 5, kalau sampai 6, kalau ada 6 9 kah, sapu itu harus, asal jangan terpindah najisnya, terpindah tetaplah. Nah, itu seperti itu. Kemudian dan juga hendaknya dia kalau sudah bersih, maka di sini makanya anyun kial, hendaknya tempatnya tadi sudah bersih, dia paliti sudah bersih, jangan sampai masih rigat 3 biji batu sudah masih ada sedikit, tetap harus pakai batu tambah lagi. Yang keempat al-lajifan najas, yaitu jangan sampai kering najisnya, tahinya jangan sampai kering lawan kamihinya. Dan yang keempat alayan tagila, ya, dan hendaknya jangan berpindah najisnya tadi lah, jangan berpindah kamihi pahara. Kemudian dan juga Allah yatra alaihi akhar, jangan bercampur daripada najis yang lain bekas paluh. Kemudian yang keenam ialah Allah yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu, jangan keluar daripada lubang pantatnya dan kepala zakarnya yang najis tadi. Kemudian Allah yusibahu maun, dan hendaknya jangan terkena air lebih dulu. Kemudian yang 8 wa antakunal ahjar tahiratun, dan hendaknya batu tersebut dia suci, ya lah, itu yang penting, suci. Nah, yang terpenting juga kadang di wadah kita ini banyak, ya lah, ketika kita bahera atau bakami, kebiasaan banyu yang biasa kita bebasuh itu biasanya posisinya di bawah pantat kita. Nah, itu sangat dijaga kalau bisa, karena apa? Pasti kalau bisa banyunya itu lebih tinggi tempatnya lah, lebih tinggi supaya apa? Ketika kita jongkok, ya, ketika kita jongkok iktimat lah, iktimat kiri itu lebih bagus kayak ini. Artinya kenapa? Lebih menekat ke kiri. Kalau orang Pinang Ali berak gitu. Jadi Rasulullah mengajarkan gitu. Ya, dengan apa, betumit sebelah kiri, sebelah kanan tetap itu supaya bilanya Pinang Beherang Ali seperti itu dianjurkan kita lah. Seperti itu. Kemudian ketika dia istinja, ya, dia berak kencing, itu dianjurkan dia pertama kali sebelum dia apa, membasuh pantatnya, hendaknya dia membasuh zakarnya dulu, ya, dengan berdehem 3 kali atau berdehem gitu, kemudian diurut sedikit, jangan kencang, baru basuh lah, setelah basuh baru basuh pantat, itu seperti itu lah. Ya, seperti itu. Kemudian dan juga airnya tadi hendaknya embernya tadi lebih daripada kita berdiri lontumit tadi, sekitar sini. Jangan nanti kita basuh di dalam WC, embernya di bawah, otomatis perancingan. Nah, otomatis perancingan najisnya tetap di situ. Itu diantaranya lah. Kalau bisa seperti itu. Bagaimana orang nang beherang bawa handphone, Bang? Mun aplikasinya Quran macam-macam, modinya membuka haram, tapi modinya kada membuka. Ya, ketika orang tanya kepada Habib Salim Syatiri, beliau mengatakan handphone itu seperti orang hafal Quran.
ada di kepalanya. Kalau dia membaca Quran dalam WC ya haram, sama halnya ya. Makanya biasanya kalau bisa, misalnya nada deringnya jangan sampai orang azan pas kita di WC, haram gimbah ya. Berdosa ya kalau kayak apa orang yang sudah terbawa ke WC, buku misalnya Yasin gak diingat, terbawa ke WC, hendaknya dia pegang gitu, dia pegang. Hendak di bandak keluar karena kawa berjalan nyala, paksa pingguti kayak itu lah. Itu seperti itulah. Bagaimana orang berudu dalam keadaan telanjang, makruh hukumnya. Wudu dalam keadaan telanjang makruh lah. Wallahu alam. Itu baca kitab Manhajus Sawi. Emang perkara ini adalah perkara yang apa? Yang sepele, mudah. Padahal ini aham minal muhim. Makanya di sini dikatakan dalam Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berapa banyak orang sholat tapi masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Karena sholatnya kada bujur. Mun sholatnya bujur, tahu caranya apa? Insya Allah akan lebih baik ya. Sini dikatakan kemarin sampai tentang keutamaan ilmu lah, kalam salaf wal khalaf, kemudian syair sudah. Syairnya ini sudah semalam lah kita baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an fi kitabihi Manhajus Sawi syarhul usul Thariqah Sadah Ali Abi Alawi ila angal al faslur rabi, pasal yang keempat, fi anna ghalilal ilmi ya khairun min kasiril ibadah. Pasal yang menerangkan sedikitnya ilmu itu lebih baik daripada kita banyak beribadah. Karenalah orang ya yang beribadah didasari dengan ilmu itu 2 rakaatnya lebih besar fadilahnya dibandingkan orang yang 100 rakaat tanpa didasari dengan ilmu. Kadang kenapa? Kadang dia mengira itu suatu ibadah, padahal musirrun ala maksiyah, padahal dia bermaksiat. Dia tidak tahu cara, artinya apa? Cara istinja dengan sampaikan dengan hajar dengan batu. Akhirnya apa? Tahi nang di paha dibalut jualan lawan batu. Lalu dikiranya suci sembahyang, padahal dia lawan najis. Dia mengira suatu ibadah, padahal sholatnya itu adalah maksiat. Karena apa? Karena sholat dalam keadaan najis itu fungsinya ilmu. Ya. Di sini dikatakan apa? An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Abi Umamah ya. Dia berkata, zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 orang laki-laki. Yang satu ahaduhuma abidun, yang satunya adalah orang yang ahli ibadah, wal akhar alimun, yang satunya orang alim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjawabnya, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku di antara orang yang paling rendah di antara kamu. Kemudian waqala Rasulullah alaihi wasallam, bainal alim wal abid, di antara derajatnya ya orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah, mi'atu darajah 100 derajat ya. Baina kulli darajataini, dan di antara derajat yang satu menuju derajat yang kedua, hujrul jawad al mudammar sab'ina sanah, perjalanan 70 tahun ya. 70 tahun zakarahu fil ihya, sunnah ihya. Warada aidan, dan diriwayatkan juga marfu'an apa? Majlisun fikhin khairun min ibadatin sittina sanah. Kita menghadiri daripada majlis yang mana di situ diajarkan ilmu agama, tentang agama hadis atau Quran Nabi atau tata cara syariat Nabi Muhammad SAW, itu lebih baik daripada orang yang
60 tahun beribadah. Misalnya begini, ada. Misalkan karena tidak ada kan paling mulianya yang Allah berikan kepada hamba makhluk itu adalah kenabian kan. Setelah kenabian apa? Ibadah yang paling afdal. Berarti apa? Mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang di rumah dia beramalan, kalau mau turun kita semalamannya beramalan sampai subuh. Kita di sini hadir majelis cuma sesaat ya, mungkin setengah jam. Bubar lebih afdal orang yang menghadiri majelis ilmu tadi daripada orang yang beribadah dengan berzikir atau apa saja amalan apa yang dia baca, itu lebih afdal orang yang menghadiri majelis ilmu. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya khairu dinukum aisaruhu wa khairul ibadah al-fiqih. Sebaik-baiknya ibadah ialah orang yang mau belajar atau menghadiri majelis daripada ilmu agama. Ya. Kemudian wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Dzar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar, li antakdu fata'allam ayatan min kitabillahi ta'ala khairun laka min antus sholliya mi'ah rakaat. Katanya Rasulullah kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, ya, seandainya engkau keluar sesaat saja untuk belajar daripada ilmu satu ayat akan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Li'an taqdu ya fatu'allim baban minal ilmi umila aw lam yu'mal khairun min an yusalli alfa. Sungguhnya jikalau engkau keluar ya untuk mengajarkan satu bab ya daripada ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan, maka lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat. Wa an Abi Dzarrin wa Abi Hurairah, dan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Dzar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan berdua, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min mi'ah rakaah tatawuan. Kata Abi Dzar dan Abu Hurairah, satu bab aku belajar daripada ilmu lebih aku cintai daripada sholat 100 rakaat. Satu bab, berapa bab tadi kita? Bab pertama adalah balik, yang kedua adalah bab daripada, yaitu berarti lebih kucintai pada sahabat daripada 200 rakaat, berarti sama hal seperti itu. Kemudian wababun minal ilmi nu'allimuhu ya, dan juga kami mengajarkan ilmu agama nu'umila aw lam yu'mal ahabbu ilaina, lebih aku cintai daripada min mi'ah rakaah tatawuan. Begitu juga dengan aku mengajarkan ilmu, satu bab ilmu kepada orang, baik diamalkannya atau tidak, maka itu lebih aku cintai juga daripada sholat 100 rakaat sholat sunnah. Waqad zahara bima dzakarna annal istighala bi ilmi, al-istighala bil ilmi lillahi bi ilmi lillahi afdal min nawafil ibadah al-badaniyah. Sesungguhnya sudah jelas ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, ialah kita sibuk menghadiri majlis-majlis ilmu, itu lebih afdal daripada sholat dan ibadah, daripada ibadah sunnah al-badaniyah min sholatin wa siyamin wa tasbihin, baik itu orang puasa sunnah, sembahyang sunnah, tasbih, doa, wirid, hizib, wa nahwi jalik dan semisalnya, itu lebih baik daripada, lebih baik menghadiri majelis ilmu. Li'anna naf'al ilmu ya ummu sahibahu, karena sesungguhnya apa? Orang manfaatnya ilmu itu akan ya meliputi daripada orangnya tersebut ya. Wan nas, dan juga sahibahu ya, sahibahu wan nas, akan memberikan manfaat kepada orang juga, bisa mengajarkan, mengingatkan kepada orang. Dan nawafil al-badaniyah, sedangkan sholat sunnah yang kita lakukan maksuratun ala sahibiha, hanya cukup untuk dirinya sendiri. Li'annal ilma musahhah li ghairihi, karena ilmu bisa membujurkan daripada ibadah orang yang salah minal ibadah. Fahiyya tabtakiru ilaihi, dan apa? Ibadah itu akan dia butuh kepada ilmu. Wa tatawaqqaf alaihi la tatawaqqaf alaiha, li'annal ulama warasatul anbiya alaihi wassalatu wassalam, karena ulama itu adalah pewarisnya daripada para nabi ya, kita mengambil warisan nabi. Walaysa zalika lil muta'abbidin, dan ini bukan yang diwariskan oleh nabi buat beribadah. Karena apa?
ibadah butuh kepada ilmu, ya, seperti itu. Wali anna ta'atul alim, ya, li anna ta'atul alimi wajibatun ala ghairihi fihi, wali annal ilma, ya, yabqa asarhu ba'da mautihi sahibihi, dan ilmu itu juga akan memberikan manfaat walaupun dia meninggal. Iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, yaitu al ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa ghairu minan nawafil tanqati'u bi mauti sahibihi, orang ahli ibadah dia tidak ada mengajarkan ilmu kepada orang, maka apa? Maka orang tersebut dia meninggal, habis juga pahalanya, kerendak mengalir, ya kan. Makanya di sini dikatakan apa? Itu fungsinya. Kalau ibadah kan maksurah atas orangnya tersebut tidak bisa memberikan manfaat. Khairun nas ampaulin linnas, ya kan. Investasi akhirat lah. Wali anna fi baqail ilmi ihya'a, wali anna fi baqail ilmi ihya'us syariah wa hifza ma'alimil millah, intaha dzakarahu Ibnu Jamaah min tazkiratihi. Nah, karena ilmu itu termasuk menghidupkan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yadullu aidan ala rujhanil ilm wa afdaliyatihi ala sairil ibadah, ya, di antara yang menunjukkan juga akan kuatnya bahwasanya ilmu itu adalah paling afdalnya ibadah daripada ibadah yang lain. Al-Qasirah ma zakarahu Ibnu al-Hajjaj al-Maliki fi kitabih al-Madkhal, qala rahimahullahu ta'ala wa rada fil hadis aidan annahu qala ma a'malul birri bil jihad, ya, illa qabas qatin fi bahr, wa ma a'malul birri wal jihad fi talabil ilm illa qabas qati fil bahr. Wakana imamani Sufyan as-Sauri wa Syafi'i yagulani, dia berdua, laisa syai'un ba'dal faraid afdal min talabil ilm. Kata Imam Syafi'i dan juga Sufyan as-Sauri mengatakan tidak ada laisa syai'un ba'dal fardu, tidak ada sesuatu yang lebih mulia yang kita ibadah yang lebih mulia setelah yang fardu, setelah wajib, sholat wajib, ya. Apa saja kewajiban kita, zakat, misalnya kita berzakat, puasa, tidak ada sesuatu ibadah yang wajib dituntutkan kepada kita yang paling afdal kecuali menghadiri majelis ilmu. Wa kana sayyiduna Imam Abu Ja'far bin Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu yaqul, ya, al-alimu yantafu bi ilmihi afdal min alfi ibadah. Muhammadin, ya, Abu Ja'far, ya, Abu Ja'far ini adalah abahnya Abu Ja'far, abahnya Muhammadil Baqir, ya, yang dapatkan salam dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu dapat salam, ya, Muhammadil Baqir, sampaikan salamku nanti kepada cucuku yang bernama Muhammadil Baqir. Muhammadil Baqir ini adalah anaknya daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin adalah anaknya daripada Sayyidina Husain. Mungkin salah satu sahabat yang sampaikan yang paling terakhir meninggal itu siapa sebenarnya, sahabat ada yang sampaikan, mungkin itulah yang menyampaikan, ada salam dari kakekmu ya Muhammad, dikatakan Muhammadil Baqir, itu salah satu. Dikatakan apa? Radhiyallahu anhu yaqul alimun yuntafu bi ilmihi, orang yang alim memberikan manfaat akan ilmunya itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Wa qala sayyiduna Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu anhu, mas'alatun minal ilmi khairun min mi'atin ibadah. Satu bahas kita tentang masalah ilmu lebih baik daripada 100 ibadah. Wa may yatlubal ilma khairun mimman yajtahidu fil ibadah lailahu wa naharahu. Wa qala nafa'allahu bihi sa'atun min alim khairun kaza wa kaza sanatun min ghairihi walau kana abidan. Sesaat orang berilmu itu sesaat saja, ya. Sa'atun min alim khairun kaza wa kaza, ya, sanatan min ghairihi walau kana abidun, ya. Orang tersebut, ya, ahli ibadah tapi sesaat saja dengan orang yang berilmu itu lebih baik, ya. Maksud samanya 2 rakaat orang yang berilmu atau sesaat orang yang berilmu dia mengajarkan ilmunya lebih baik daripada ibadah yang lain apapun, yaitu baik daripada ibadah apa saja kecuali yaitu ibadah wajib. Karena apa? Pahala wajib itu ganal. Pahala wajib itu biasanya apa? Biasanya kalau kita umpamakan pahalanya itu seperti Jabal Uhud,
Kalonya pahala sunnah itu seperti intalo onta mun onta bi intalo, itu diantaranya lah. Jadi ibadah wajib itu penting. Misalnya kita sembahyang Jumat, subuhnya kada sembahyang, tapi sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, jangan. Sembahyang aja, qodaan subuh. Kalau sama kunut, langsung aja sholli fardhu subuhi rakataini qodaan lillahi ta'ala, ya kan? Sudah cukup 2 rakaat, sama halnya masuk daripada tahiyatul masjid. Masuk sudah. Tahiyatul masjid itu kan menghormati masjid ya, penghormatan kok. Baik sholat apa saja, kita sembahyang apa saja, sunnah apa saja termasuk tahiyatul masjid lah, bukan sholat sunnah mutlak. Kita sembahyang apa? Misalnya kita nak sembahyang kita waktunya mepet, kita langsung sunnah qobliyah, termasuk tahiyatul masjid juga. Termasuk tahiyatul masjid. Yang tidak ada tahiyatul masjid itu adalah di Mekkatul Mukarramah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takbiru biha dzunubana wa dzunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya ali ba'ala wisyafah ya ali ba'ala wisyafah ya ali ba'ala wisyafah kullu qurbah lana wa lakum matan jali kullu hajalana batang qadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum. Pagar kita berbabak lah, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan yang memperbaikinya dimurahkan.